Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Seno Aji Nugroho dengan NIM 2407013850 dari kelas TPKA. Pada video presentasi kali ini dengan dosen pengampu Bu Nurul Ismi STMT, saya akan membahas bagaimana proses pembuatan salah satu bahan kimia paling penting di dunia industri kimia, yaitu natrium hidroksida atau NaOH. Secara spesifik, kita akan berfokus pada salah satu metode produksi yang mampu menghasilkan NaOH dengan tingkat kemurnian paling tinggi, yaitu metode sel merkuri. Bagaimana air garam biasa bisa diubah menjadi bahan kimia industri bernilai tinggi melalui bantuan logam cair merkuri, dan mulai dari persiapan bahan baku hingga tahap akhir evaporasi. Mari kita bahas selengkapnya di slide berikut. Pertama, kita perlu tahu terlebih dahulu apa itu natrium hidroksida atau NaOH. Di kalangan masyarakat dan industri, senyawa ini lebih sering disebut sebagai soda api, yang secara kimiawi basa alkali yang sangat kuat dan bersifat korosif. Ia memiliki kemampuan hidrasi yang luar biasa. Jika meletakkan pet NaOH di udara terbuka, ia akan menyerap kelembapan udara hingga mencair sendiri atau higroskopis. Dan ketika dilarutkan dalam air, ia memicu reaksi eksotermis yang melepaskan panas dalam jumlah besar. Lalu mengapa senyawa yang berbahaya ini dibutuhkan hingga diproduksi setiap tahunnya? Jawabannya ada pada fungsinya yang tidak tergantikan di berbagai sektor industri. Contohnya di industri pulp dan kertas. Dalam pembuatan kertas, kayu harus diubah menjadi bubur atau pulp. Masalahnya, kayu terdiri dari serat selulosa yang dibutuhkan untuk membuat kertas dan senyawa lem alami yang bernama lignin yang mengikat serat tersebut. Disinilah peran NaOH. Dalam metode yang disebut craft process atau dengan penambahan alkali, kayu dimasak di dalam tangki bertekanan tinggi menggunakan larutan kimia yang disebut white liquor, di mana komponen utamanya adalah NaOH. NaOH bertugas memecah dan melarutkan lignin tanpa merusak struktur selulosa. Tanpa NaOH, kita tidak akan bisa menghasilkan serat kertas yang kuat dan berkualitas. Selain kertas, NaOH juga digunakan dalam industri pembersih seperti dalam pembuatan sabun. NaOH dengan asam lemak atau trigliserida dalam proses yang disebut saponifikasi, yang mengubah minyak menjadi sabun padat yang mampu mengangkat kotoran di ranah lingkungan. Industri menggunakan NaOH untuk menetralkan limbah cair yang terlalu asam sebelum dibuang ke lingkungan, serta membantu pengendapan polutan logam berat. Dari lembaran kertas yang kita baca hingga sabun yang kita pakai, kita harus memahami dari mana dan bagaimana senyawa ini diproduksi. Salah satu metode yang dapat menghasilkan kemurnian yang sangat tinggi adalah menggunakan merkuri, yaitu metode sel merkuri yang akan kita bahas. Pertama, kita masuk ke tahap persiapan bahan. Untuk membuat NaOH, bahan baku utama yang kita butuhkan adalah NaCl yang dilarutkan ke dalam air. Larutan garam pekat ini disebut sebagai larutan brine. Namun, kita tidak bisa langsung masukkan brine mentah ini ke dalam sel merkuri. Garam industri yang didapat dari tambang atau laut masih mengandung banyak sekali ion pengotor atau impurities, terutama ion kalsium, magnesium, besi, dan sulfat. Mengapa pengotor ini harus dihilangkan? Jika ion-ion logam seperti besi atau magnesium ini masuk ke dalam sel merkuri, mereka akan bertindak sebagai katalis yang memicu terbentuknya gas hidrogen. Jika gas hidrogen dan gas klorin bercampur dalam satu ruangan, mereka akan membentuk campuran gas yang sangat reaktif dan eksplosif. Sedikit saja percikan bisa membuat ledakan di dalam ruang yang tertutup. Oleh karena itu, larutan brine harus melewati tahap pemurnian atau brine purification. Cara kerjanya adalah dengan mereaksikan larutan tersebut dengan bahan kimia penolong, di mana kita akan memasukkan larutan natrium karbonat atau Na2CO3 untuk mengikat ion kalsium menjadi endapan batu kapur. Dan kita juga menyuntikkan sedikit NaOH untuk mengikat ion magnesium menjadi endapan padat. Setelah pengotor tersebut berubah menjadi wujud padat, larutan dialirkan ke tangki clarifier dan filter pasir untuk disaring. Hasil akhirnya adalah larutan brine jenuh yang bersuhu sekitar 85 derajat Celcius dengan tingkat kemurnian yang sangat tinggi. Barulah brine murni ini aman dan siap untuk dialirkan masuk ke dalam pabrik, yaitu reseptor sel merkuri. Pertama, kita akan membahas metode yang akan kita gunakan, yaitu sel merkuri, atau yang bisa disebut dengan proses Kastner-Kellner. Apa yang membedakan sel merkuri dari teknologi produksi NaOH lainnya, seperti sel diafragma atau membran, yaitu pada kutub negatifnya. Dapat dilihat di diagram sel diafragma ini, jika teknologi seperti sel diafragma menggunakan plat logam sebagai katoda, sel merkuri menggunakan logam cair yaitu merkuri atau raksa yang dibiarkan mengalir terus-menerus di dasar reaktor. Aliran merkuri cair ini seperti sebuah pengangkut khusus, yang tugas utamanya adalah melewat di bawah larutan air garam dan menjemput atom-atom natrium hasil elektrolisis.
lalu menyimpannya dan membawanya. Karena konsep jemput dan bawa inilah sel merkuri memiliki satu keunggulan, yaitu kemurnian. Produk NaOH yang dihasilkan tidak akan tercampur sedikit pun dengan sisa-sisa air garam. Konsentrasi NaOH yang dihasilkan pun sangat pekat, langsung mencapai angka sekitar 50% tanpa proses lanjutan. Namun, tentu saja teknologi ini memiliki kelemahan yang sangat tinggi. Merkuri adalah logam berat yang sangat beracun, oleh karena itu operasional pabrik yang menggunakan sel merkuri menuntut standar keselamatan dan sistem tertutup yang sangat ketat agar tidak ada satupun tetes merkuri tercemari lingkungan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam diagram sel merkuri. Nah, bagian atas ini dapat kita lihat itu adalah electrolytic cell atau sel primer. Di sinilah ratusan garam murni bersuhu tinggi yang sudah kita siapkan yang disebut tadi saturated brine dialirkan masuk secara perlahan. Ketika arus listrik radisi dinyalakan, reaksi elektrolisis akan dimulai dan reaksi pertama terjadi di kutub positif, yaitu lempeng titanium berlabel titanium anodes atau anoda titanium yang menggantung di atas larutan. Ion-ion klorida dari garam akan ditarik ke anoda ini. Di sana ion klorida akan melepaskan elektronnya atau teroksidasi dan bergabung menjadi molekul gas klorin. Dapat dilihat pada di atas diagram, gas klorin ini digambarkan keluar melalui pipa di atas bagian atas sel. Gas klorin ini sangat berharga dan akan ditampung untuk industri lain. Reaksi kedua terjadi di kutub negatif, yaitu katoda. Katoda ini seperti yang dapat dilihat di dasar sel adalah lapisan merkuri yang terus-menerus mengalir. Ion-ion natrium atau Na dari garam akan ditarik ke permukaan merkuri cair ini. Karena adanya potensial listrik yang tepat, ion natrium tidak akan bereaksi dengan air, melainkan menangkap elektron terreduksi dan langsung larut ke dalam merkuri cair tersebut. Hasil dari pelarutan natrium ke dalam merkuri ini menciptakan paduan logam cair yang disebut sodium amalgam atau dengan rumus kimia NaHG. Amalgam pada diagram mengalir keluar dari sel elektrolitik menuju unit berikutnya. Sementara itu, larutan air garam yang mengandung garamnya sudah berkurang akan keluar sebagai depleted brine untuk dijenuhkan kembali dengan garam baru. Amalgam inilah yang membawa potensi natrium untuk diubah menjadi NaOH di unit selanjutnya. Kita lanjut ke bagian bawah dari diagram, yaitu unit yang bernama decomposer. Cairan amalgam atau gabungan natrium dan merkuri yang turun dari atas akan masuk ke dalam reaktor decomposer. Reaktor ini biasanya berbentuk menara yang di dalamnya diisi dengan bongkahan atau bola-bola grafit yang bertugas sebagai katalis. Di dalam reaktor inilah kita menyemprotkan air murni. Ketika amalgam dikontakkan dengan air dan dibantu oleh katalis grafit, terjadilah reaksi dekomposisi yang cepat. Natrium yang tadinya di dalam merkuri akan melepaskan diri dan bereaksi dengan air. Hasil dari reaksi ini adalah produk utama yaitu larutan natrium hidroksida atau NaOH cair. Selain itu, reaksi ini juga melepaskan produk sampingan berupa gas hidrogen yang dapat dilihat pada diagram ini keluar di tabung atas. Satu hal yang paling menguntungkan dari sistem decomposer ini terpisah ini adalah karena tidak ada sisa air garam yang masuk ke larutan NaOH yang sehingga larutan NaOH-nya terbentuk sangat murni dan konsentrasinya langsung mencapai angka sekitar 50% ke atas. Lalu merkuri akan terpisah dan kembali ke wujud asalnya sebagai logam cair murni. Merkuri tidak habis terkonsumsi, tapi akan dialirkan keluar didinginkan menggunakan mercury cooler dan dipompa kembali ke atas untuk proses kembali. Ini membentuk sebuah sistem sirkulasi atau sistem siklus tertutup. Sekarang kita sudah mendapatkan produk NaOH cair tadi. Jika produk ini harus diekspor atau dikirim dengan jarak jauh, mengangkut cairan yang separuhnya adalah air tentu sangat membebani biaya logistik. Oleh karena itu, kita masuk ke tahap akhir, yaitu tahap evaporasi. Untuk menghilangkan air dan menghasilkan NaOH padat murni dengan konsentrasi di atas 99%. Proses pemakatan NaOH tidak bisa dilakukan menggunakan tangki pemanas. Mengapa? Karena larutan basa kuat yang bersuhu tinggi sangatlah korosif dan bisa dengan mudah menghancurkan baja karbon atau stainless steel biasa. Di industri yang modern, tahap ini menggunakan peralatan spesifik. Di sini kita ada disebut dengan falling film evaporator. Seluruh tabung penukar panas di falling film evaporator ini tidak menggunakan baja, melainkan harus dilapisi atau dibuat dari logam nikel. Nikel adalah salah satunya material ekonomis yang sanggup menahan korosi dari NaOH pekat dengan suhu yang tinggi. Cara kerja dari falling film evaporator ini sesuai namanya, di mana larutan NaOH yang tadi kita dapatkan sekitar 50% ke atas dipompa ke bagian atas alat ini, lalu dibiarkan jatuh mengalir ke bawah melewati dinding-dinding bagian dalam tabung. Aliran ini akan membentuk sebuah lapisan yang sangat tipis yang kita sebut sebagai film. Di saat yang bersamaan, bagian luar tabung dipanaskan menggunakan uap yang bertekanan tinggi.
Karena NOH mengalir dalam bentuk tipis, luas permukaannya menjadi sangat maksimal, sehingga perbedaan panasnya sangat efisien dan air bisa menguap dengan sangat cepat. Untuk semakin mempercepat proses dan menghemat energi, sistem ini dijalankan dalam kondisi vakum, di mana tekanan yang rendah membuat air bisa mendidih dan menguap sebelum mencapai suhu didih normalnya, sehingga mencegah NaOH rusak akibat panas yang berlebih atau thermal degradation. Selanjutnya, nah, jika kita perhatikan tadi, industri ini disebut sebagai industri klor alkali. Mengapa? Karena pabrik ini dirancang untuk bukan hanya memproduksi NaOH, tetapi juga untuk produk sampingan yang berupa gas klorin yang bernilai sangat tinggi. Mari kita lihat pada proses ini di unit electrolyzer. Di sana kita bisa menghasilkan gas klorin dalam jumlah yang sangat besar. Di dunia industri, gas klorin ini sangat berharga. Sebagian besar benda plastik di sekitar kita, terutama pipa, paralon, atau material yang terbuat dari PVC, bahan baku utamanya adalah gas klorin. Selain itu, klorin digunakan pabrik lain untuk membuat cairan pemutih, disinfektan, hingga digunakan oleh PDAM untuk membunuh bakteri pada pengolahan air minum kita sehari-hari. Lalu bagaimana dengan gas hidrogen yang keluar dari unit decomposer? Gas ini juga tidak dibuang sia-sia. Hidrogen adalah gas yang sangat mudah dan terbakar dan menghasilkan energi panas yang sangat tinggi tanpa polusi karbon. Gas hidrogen ini sering digunakan kembali sebagai bahan bakar untuk memanaskan boiler atau evaporator tadi. Selain itu, hidrogen merupakan bahan baku utama pembuatan gas amonia untuk pupuk pertanian. Bahkan digunakan di industri pangan untuk proses hidrogenasi, yaitu mengubah minyak kelapa sawit cair menjadi margarin padat. Jadi keseimbangan dan keuntungan finansial dari sebuah pabrik dengan metode sel merkuri sangat bergantung pada seberapa efisien mereka dapat menjual ketiga produk ini. Baik. Selanjutnya kita membahas dari mengapa teknologi sel merkuri ini yang dapat menghasilkan NaOH dengan baik ditinggalkan oleh industri modern. Alasan utamanya itu karena merkuri itu sendiri. Merkuri adalah logam berat yang sangat beracun. Jika ada merkuri yang bocor dan masuk ke perairan, ia akan mengalami bioakumulasi di dalam tubuh ikan. Jika ikan-ikan tersebut dikonsumsi manusia, efeknya bisa menyebabkan kerusakan saraf permanen, seperti yang pernah terjadi pada tragedi penyakit Minamata di Jepang. Oleh karena itu, pabrik klor alkali yang masih menggunakan sel merkuri diwajibkan memiliki standar keamanan yang sangat ketat. Pabrik menetapkan sistem closed loop cycle atau siklus tertutup. Artinya, merkuri yang digunakan di electrolyzer dan decomposer terus diperputar di dalam pipa-pipa tertutup yang tidak boleh ada celah sedikit pun ke udara terbuka. Selain itu, pabrik juga wajib memiliki fasilitas khusus yang bernama Mercury Recovery Unit atau MRU. Yang tugas unit ini adalah menyapu bersih setiap tetes air limbah dan menyaring udara ventilasi pabrik untuk memastikan tidak ada uap atau sisa merkuri walaupun skala mikroskopis yang ikut terbuang ke lingkungan. Semua merkuri yang tertangkap akan diekstrak dan dikembalikan ke dalam reaktor. Namun, walaupun seketat apapun keamanannya, risiko kebocoran akan selalu ada. Hal ini yang memicu PBB merumuskan kesepakatan global bernama Konvensi Minamata, di mana regulasi ini mendesak seluruh industri kimia di dunia untuk secara bertahap menghentikan reaktor sel merkuri mereka dan melakukan transisi ke teknologi baru yang lebih aman, yaitu teknologi sel membran. Meskipun butuh modal investasi ulang yang sangat tinggi, namun demi keselamatan lingkungan dan generasi masa depan. Sekarang kita masuk ke dalam kesimpulan. Sebagai penutup dari presentasi ini, didapatkan kesimpulan dari pembahasan mengenai produksi natrium dioksida menggunakan teknologi sel merkuri. Air garam atau larutan brine yang diproses melalui tahap pemurnian. Larutan murni ini akan kemudian masuk ke dalam sel electrolyzer di mana arus listrik memecahnya. Kutub positif melepaskan gas klorin, sedangkan kutub negatif merupakan gas aliran merkuri yang menjemput natrium dan membentuk amalgam. Lalu amalgam dipecah kembali di dekomposer menggunakan air menghasilkan gas hidrogen dan produk utama kita NaOH yang dengan konsentrasi sekitar 50%. Terakhir, melalui proses evaporasi, kita menggunakan falling film evaporator yang berbahan nikel, kita berhasil mengubah wujudnya menjadi NaOH padat dengan pemurnian di atas 90%. Nah, proses Kastner kernel atau sel merkuri ini adalah sebuah metode yang sering digunakan yang keunggulannya sangat tinggi terletak pada kemurnian NaOH yang dihasilkan. Karena merkuri berhasil mencegah bercampurnya air garam dengan produk akhir. Namun sebagai sistem yang memiliki risiko yang sangat besar, merkuri ini dihentikan digunakan dalam proses pembuatan NaOH dalam industri kimia. Demikianlah penjelasan saya mengenai proses produksi NaOH dari tahap awal bahan baku hingga evaporasi akhir menggunakan sel merkuri.
Semoga penjelasan dari setiap tahapan ini dapat memberikan pemahaman dan bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.